Kalau ngopi 1 kali. Kalau 2 kali berarti ada 1 juta cangkir kopi diminum di Pati. Apakah kualitas kopi Pati sendiri tidak bisa bersaing di pasaran gitu sampai lembaga KSI itu kan skornya 87,85 itu peringkat 5 nasional. Angka di atas 80 itu kan masuk kategori specialty ya kalau untuk Arabica, sedangkan kalau untuk Robusta itu masuk kategorinya fine. Selamat malam, kembali lagi di channel Redaksi KD. Hari ini kebetulan kita lagi di rumahnya Mas Takin selaku CEO Ketua komunitas. Kita kan temanya hari ini kan bahas kopi Pati. Jadi kapasitas Pak Mutakin sini ya, Pak terlalu resmi. Mas Takin di sini itu sebagai ketua komunitas kopi Pati dan sebagai ketua klaster kopi. Nah, kita ini pengen bincang-bincang bebas saja Mas tentang seputar inilah kopi di Pati, karena saya sebagai bakul kopi juga, sebagai pelaku wirausaha itu terus terang tuh merasa prihatin Mas, karena kota Pati punya kopi iki mike tapi orang tuh nggak kenal kopi Pati atau Pati sebagai penghasil kopi. Orang taunya tuh kopi Rembang. Sebuah ironis sekali itu Mas. Tanggapan jenengan tuh gimana Mas? Ya pertama memang kopi Pati itu sebagai potensi yang sangat besar ya di Gunung Muria sendiri. Ini kan terdiri dari 3 kabupaten, Kudus, Pati, Jepara. Ini kan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ada sangat besar sekali. Di Pati sendiri memiliki 2.300 ha. Dengan kalkulasi setiap tahunnya kita memiliki 2.000 sampai dengan 3.500 ton. Ya. Itu kalau dirupiahkan tuh sekitar berapa miliar tuh? Kalau kita kalkulasi dengan hitungan mungkin di angka 25.000 per kilo. Ini berupa green bean ya, masih kopi mentahan ya. Itu ada angka 35 sampai 70-an. Bahkan mungkin sampai hampir mendekati 80 miliar ya setiap tahunnya. Kalau misalnya udah diolah menjadi roast bean atau mungkin jadi kopi bubuk, itu bisa berlipat-lipat ganda tuh kan ya? Kalkulasinya kan gini, kalau untuk kategori green bean ya, itu kan kita pakai patokan yang 25.000 per kilo. Kita tingkatkan saja, kita masih di green bean saja dulu ya. Kita perlakukan dengan proses pengolahan pasca panen yang sesuai dengan SOP, baik natural, full wash, semi wash sampai ke wine. Angka itu naik 70 sampai dengan 250%. Ini masih di green bean ya. Berarti bisa sampai mendekati 100.000 Mas ya, itu per kilonya ya kalau sudah diolah. Itu belum olahan, itu angka itu masih green bean. Masih yang pasca panen. Kopi mentah lah. Kalau kemudian kita tingkatkan kembali di pengolahan ya, seperti di pengolahan di roastery, di roasting atau roast bean atau mungkin ke bubuk, angka itu naik di kisaran 250%. Jadi bayangannya sangat besar sekali memang dari angka itu. Oh ya, tadi kan ini Mas, saya kan tadi udah bikin hitung-hitungan kasar tentang potensi peminum kopi di Pati kan. Yeah. Kalau merujuk pada data DPT pemilu yang kemarin itu di Pati kan ada sekitar 1 juta DPT. Berarti orang yang masuk DPT kan udah usia 17 ke atas lah. Berarti boleh dibilang sudah remaja, peminum kopi lah kebanyakan gitu. Dan kalau kita anggap aja yang separuh aja lah yang minum kopi, berarti ada 500.000 peminum kopi per hari Mas. Itu kalau ngopi 1 kali. Kalau 2 kali berarti ada 1 juta cangkir kopi diminum di Pati Mas. Iya. Dan kalau misalnya tadi tak hitung-hitung kasar, kalau untuk takaran kopi sekitar 15 gram Mas ya? Iya, 15 gram bubuk berarti itu ada 15 juta gram per hari, dibagi 1.000 berarti ada 15 ton kopi diminum di Pati per harinya. Dan kalau dikalikan setahun itu Pati nggak mencukupi Mas. Seandainya orang Pati mau minum kopi lokal, nggak beli berarti kopi dari luar. Hitungan tadi itu per tahun ada di kisaran 4.500 ton ya. Taruh kata lah 3.000 Mas, 3.000 ton lah taruh kata. Misalnya marginnya saya ngitung yang peminum kopi tadi misalnya selisih dikit lah gitu.
Karena memang dalam analisa beberapa pakar ya, beberapa pakar kopi dalam negeri ini, kita memang nggak usah membutuhkan waktu lama, sekitar 3-4 tahun ke depan, mau tidak mau kita itu impor grade kopi. Kenapa impor? Karena permasalahan utamanya ada di hulunya. Di hulunya itu ada di sektor pertaninya. Di situ dalam 20 tahun terakhir itu cenderung datar. Jadi tidak ada peningkatan produktivitas. Jadi cenderung datar di kisaran 750 kg sampai 1,5 ton per ha. Angka itu terus seperti itu. Makanya permasalahan dalam petani kita memang yang paling dasar itu ada di hulunya. Gimana caranya petani itu bisa berkembang, bisa meningkatkan produktivitas. Itu memang permasalahan paling besar. Karena harus kita sadari bahwa petani kita itu tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup. Ya. Atau mungkin gini Mas, mungkin petani itu kurang greget nanem atau mengembangkan kopinya karena kenyataannya itu penyerapan pasar itu kurang Mas. Mungkin orang itu cenderung pilihnya kopi praktis, mungkin kopi saset yang dari pabrikan itu, mungkin karena itu juga bisa. Iya betul, itu memang ya itu tadi kembali ke SDM ya, kita kurang mengetahui lah. Misalkan kita mencintai produk dalam negeri ya, mengolah dengan mengkonsumsi apa yang ada di dalam negeri secara tidak langsung itu akan berdampak kepada petani sendiri. Dan saat ini pun dalam kita ya, dalam produsen kopi lokal yang ada di Pati, baik itu manual brewing atau apa, secara tidak langsung mereka itu berjuang untuk para petani itu. Karena dengan mereka mengkonsumsi dan membranding kopi Pati sendiri, secara tidak langsung konsumen itu akan meningkat. Dengan konsumen itu meningkat, maka hasil hasil jual petani itu pun akan meningkat. Berarti kalau misalnya orang Pati ini mau konsumsi kopi sendiri ya, kopi Pati sendiri, dengan tadi asumsinya kalau diolah kan bisa sampai meningkat 250%. Berarti ada sekitar uang sampai peredaran uang 300 miliar dari kopi sendiri, dari kopi aja, dan itu di Pati, tidak kemana-mana uang itu. Yeah. Bahkan mungkin bisa distribusi yang pihak distributor atau roaster atau pokoknya prosesor dan juga orang yang menjual kopi dan juga mungkin coffee shop. Jadi mungkin malah bisa meningkat mencapai bisa sampai ratusan miliar mungkin. Ya betul. Angka itu memang sangat tinggi. Itu kan salah satu potensi ya sebenarnya yang ada di Kabupaten Pati yang bisa kita maksimalkan. Sekarang permasalahannya gini, remaja-remaja kita harusnya itu lebih peka gitu ya, lebih peka dalam arti melihat peluang pasar. Seperti contohnya yang ada di kopi. Dengan dunia digitalis saat ini, remaja-remaja kita itu seakan tidak melirik hal itu, justru mereka melihat sesuatu hal yang sangat jauh di sana yang tidak terjangkau, sedangkan di kanan kiri kita ada peluang besar yang harusnya bisa kita manfaatkan itu. Miris. Mungkin Bro mau memberi tanggapan, memberi ide, opini tentang kopi juga. Bukan ide sebenarnya sih Agak kesini sih. biar kelihatan. Keresahannya mungkin. Apakah kualitas kopi Pati sendiri tidak bisa bersaing di pasaran gitu sampai orang Pati sendiri tidak mau meliriknya atau gimana sebenarnya? Sebenarnya enggak juga dalam arti gini, kami kan pernah ya mengikuti KKSI. KKSI itu kan sesuatu event yang paling bergengsi sebenarnya di Indonesia, kontes kopi specialty Indonesia. Kopi Pati sendiri yang pernah saya bawa di mengikuti lomba KKSI itu kan skornya 87,85, itu peringkat 5 nasional. Angka di atas 80 itu kan masuk kategori specialty ya kalau untuk Arabica, sedangkan kalau untuk Robusta itu masuk kategorinya fine Robusta. Jadi yang skornya di atas 80 itu sudah masuk kategori tersebut. Itu untuk cita rasa. Sebenarnya kalau lebih bisa kita manfaatkan kembali. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tarik ulur sejarah jauh ya di belakang, dengan adanya PTPN Jolong, itu adalah pabrik pertama di Indonesia. Itu tahun 1800 sekian. Kalau kita mengamati lagi, kenapa dulu kok di situ berdiri PTPN Jolong yang merupakan pabrik pertama di Indonesia?
otomatis dalam masa-masa itu zaman kolonial Belanda mereka kan sudah melakukan riset baik itu secara geografis dan lainnya yang otomatis mungkin Gunung Muria itu adalah tempat secara geografis dan lainnya itu terbaik dibandingkan dengan tempat yang lain. Kalau kita tarik sejarah lebih panjang lagi di dulunya di Muria sendiri ya, itu kan yang konon bukan wilayah bagian dari Jawa, Terpisah ya. itu terpisah adalah Pulau Muria. Pulau Muria. Di situ ada kopi yang namanya dulu itu terkenal dengan Javanica. Jadi sebelum ada Robusta Arabica, Excelsa dan Liberica itu ada namanya Javanica. Bahkan di dulunya kopi Indonesia itu sempat terkenal di dunia internasional dengan sebutan One Cup Javanica. Jadi bukan terkenalnya Arabica atau Robusta. Nah, mungkin saja Cangkir kopi dari Jawa. Iya. Terkenalnya memang Javanica. Javanica memang dari sini, dari Gunung Muria. Oh ya, tuh jenengan sendiri itu meyakini bahwa kopi itu memang varietas impor dari Eropa, apa memang di Jawa itu sudah ada kopi, Mas? Kalau menurut jenengan dulunya? Kalau dulunya kemungkinan memang itu entah barangnya dari mana, tapi yang kategori Javanica sendiri itu kan klonnya sampai saat ini kan belum terjawab ya. Apakah itu memang klon asli dari? Berarti tidak ada kemiripan dengan kopi yang pendatang, Mas ya? Kalau secara spesifik ya, kalau untuk ukuran, kalau untuk Javanica itu kan memang saat ini saya melihat itu mengamati klon generasi keturunannya itu adalah ada di Robusta varietas BP. Jadi bijinya kecil. Yang kecil-kecil, Mas ya? Nah, bijinya kecil itu mungkin kayak memang menggambarkan masakan Indonesia sebenarnya. Bijinya kecil, tapi cita rasa dan lainnya itu lebih enak, lebih mantap, dan rendemennya itu lebih bobot daripada kopi-kopi yang dengan fisik yang lebih besar. Soalnya kan kayak kelihatan aneh aja, Mas ya. Kok kopi-kopi aja kok ya datangnya dari luar negeri, tahun 1800-an lah bahkan baru ada kopi. Kan sangat aneh kalau Jawa kan tanah yang subur. Masa sih nggak ada kopi itu? Kan agak ambigu. Absurd ya. Makanya yang menjadi permasalahan saat ini kan memang kita itu kekurangan kita nggak ada ya yang menelusuri sejarah secara hal-hal seperti itu ya. Kita melakukan riset, kita melakukan penelitian. Kalau menurut pengamatan saya memang kayaknya Javanica itu memang kemungkinan itu asli dari Gunung Muria sendiri. Cuma mungkin dulu belum dibudidayakan lah mungkin. Ya, mungkin memang dulunya mungkin tanaman-tanaman purba ya, tanaman-tanaman yang memang habitatnya seperti itu. Dan adanya pada tahun 1800 sekian itu Belanda kok menanam, itu kan mungkin menyamakan sebenarnya. Di sana ada varietas kopi yang asli. Oh, ternyata kopi di sini bisa tumbuh. Bisa tumbuh, akhirnya membawa dengan varietas lain. Yang waktu itu memang pertama yang dibawa oleh zaman Belanda itu memang jenis Arabica ya, itu yang pertama ditanam di Gunung Muria itu. Dengan perkembangannya waktu, lama-lama jenis Arabica itu punah. Karena ternyata kendala Arabica itu kan memang tidak mampu tumbuh di bawah 800 mdpl. Dan hanya menyisakan yang di atas itu, di atas 800 mdpl. Akhirnya untuk penanaman tahap kedua, terus mencoba menanam yang varietas Robusta. Mau menambahi yang tadi tentang kopi, mau tanya-tanya sekalian. Jadi sebenarnya itu kendala kita itu dari dulu itu cuma soal branding berarti ya? Iya, branding. Kita memang kalah dalam branding, dalam arti memang dengan ajang KKSI itu kan ajang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam arti berbagai macam buyer. Itu kan jurinya kayak di KKSI 2018 itu kan dihadiri oleh 14 juri dari 6 negara. Masing-masing juri itu mereka sudah mewakili dari masing-masing buyer di beberapa negara. Jadi untuk mengetahui kopi yang terbaik di Indonesia itu ada di mana, ya lewat ajang itu. Secara tidak langsung buyer akan menemukan, oh di titik ini kopi yang skornya sekian, ini sekian, akan terdeteksi dengan sendirinya. Dan memang di Pati sendiri itu baru dalam melakukan proses pengolahan pasca panen, sehingga kami memberanikan diri waktu itu karena kami yakin bahwa kopi Gunung Muria itu baik, nggak mau kalah dengan daerah lain. Ya, kemarin tuh gini Mas, saya sempat ngobrol-ngobrol lah sama kawan perihal tentang strategi pemasaran kopi, dan sempat terbersit di pikiran kami itu mungkin salah satu
bentuk support pemerintah mungkin bisa dengan menyiapkan maklon pengemasan. Jadi mungkin kita bisa bersaing dengan kopi-kopi sasetan pabrikan itu. Jadi pihak UMKM kita itu istilahnya mocoke lah, istilahnya itu pengemasan tersentral mungkin di kabupaten. Jadi kita bisa menjual dengan kemasan yang sasetan yang lebih menarik. Jadi mungkin bisa bersaing dengan kopi-kopi yang pabrikan itu, Pak. Iya. Memang itu menjadi permasalahan juga untuk skala manajemen penjualan ya. Permasalahan memang banyak sekali. Terutama memang kami membutuhkan memang peran aktif dari pemerintah daerah. Pemerintah dalam arti pertama adalah membantu memasarkan, mempromosikan, mendeklarasikan bahwa kita punya sesuatu hal yang baik, potensi yang sangat besar. Ya kalau misalnya kayak gini, Mas ya. Kalau untuk orang yang bukan pecinta kopi betulan, yang bukan mania, kan males kan kalau pengen beli langsung dengan packing yang segini kan tetap kurang terjangkau lah. Kalau misalnya bisa ada sasetan kan mungkin lebih awalnya coba-coba, tapi lama-lama kok tertarik dan cocok. Mungkin itu juga permasalahannya. Kalau kita memang mengarah ke market yang lebih besar, dalam arti kopi sekelas kopi pabrikan ya, itu bahasa kami itu kopi artis. Kopi pabrikan memang kopi artis, itu memang yang harus pertama dilakukan adalah produksi secara massal, secara besar. Karena untuk menekan biaya produksi HPP-nya itu kan memang harus besar ya. Kalau nggak besar itu memang terkendala sekali. Sedangkan masyarakat kita saat ini memang lebih menyukai sesuatu hal yang hemat, praktis, simple. Makanya dengan adanya kopi-kopi pabrikan itu menjadi daya tarik yang tersendiri. Dan kita memang sangat terkendala sekali di situ. Oh ya, kemarin mungkin jenengan sudah tahu ya, kan ada kopi gajah tuh yang dari Kudus. Iya. Nah, ada sasetan dan kayaknya marketingnya juga sudah ada, sales-salesnya di jalan-jalan sudah banyak kopi gajah. Mungkin Pati mungkin juga bisa meniru kayak itu. Ya itu memang salah satu trik sebenarnya yang harus dilakukan, memang harus seperti itu. Lihat ini kemarin kopi gajah, pernah ya kopi gajah. Itu kan memang promosinya gencar sekali ya, gencar sekali dalam arti kita nggak cuma sekedar menjual produk, tapi di situ dibarengi dengan sesuatu hal lain. Mungkin propaganda lah. Ada bonusnya apa, beli ini bonus sekian, gitu. Memang, lah untuk memberikan hal itu, memang kita kan membutuhkan peran aktif dari itu mungkin malah kopi malah bisa jadi komoditas unggulan Pati kan, Pati Bumi Menatani. Kan taninya apa yang jadi unggulan kan malah nggak ada. Kalau mungkin kopi bisa di manajemen sedemikian rupa, mungkin bisa menjadi ciri khas Pati dengan kopi, mungkin sentra kopi mungkin malah. Iya. Ya kalau kita mengupas sih sebenarnya, kalau mengupas nama sendiri ya, Pati Bumi Menatani itu kan orang hanya sekedar membaca ya. Membaca, mendengarkan Pati Bumi, tapi kan tidak pernah mengartikan. Kalau kita mau mengartikan dengan secara detail, secara benar, maka ternyata Bumi Menatani memang di Pati sendiri itu sektor yang paling kaya. Itu kan memang di dua sektor itu, minat dan taninya itu. Makanya di situ harus menyiapkan generasinya untuk mengembangkan hal itu. Berarti butuh gebrakan besar. Iya. Kalau setengah-setengah kayak gini mungkin ya jalan monoton di tempat. Kalau jalan setengah-setengah seperti ini, maka nanti yang akan terjadi, para pelaku UMKM juga banyak yang tereliminasi dengan sendirinya. Bisa jadi malah nanti kopi menyebut merek nggak apa-apa ya. Kopi gajah malah invasi ke Pati, Patinya malah kalah. Bisa jadi, karena saat ini kan banyak juga ya di Kabupaten Pati ini yang seperti itu, yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kopi dari Pati diolah oleh daerah lain, kemudian dipasarkan di Pati lagi. Itu kan sudah terjadi, dan kita nggak menyadari, dan kita happy akan hal itu. Happy aja, soalnya kebanyakan warung-warung kopi itu juga sebenarnya juga mereka cepet-cepet aja, penting punya barang laku, yang punya nama itu yang diambil gitu. Terus gini Mas, saya juga menyayangkan sama teman-teman ya, teman-teman pemasar kopi lah, penjual kopi, produsen kopi di Pati. Saya tuh menyayangkan kenapa mereka itu lebih suka menonjolkan brandnya, tapi tidak diberi embel-embel kopi Pati atau kopi Muria, lereng Muria Pati. Jadi mungkin kalau semuanya kompak membranding, ya tetap ada brandnya lah, brand kopi apa, tapi harus dikasih garis bawah itu kopi Pati atau Muria, mungkin lebih cepat dikenal. Dan kalau kopi Pati udah dikenal, orang dari luar mungkin
nggak peduli kopi brand apa, ya penting kopi Pati. Iya betul. Malah mempermudah pemasarannya. Nah, memang harusnya seperti itu. Itu menjadi PR juga bagi teman-teman produsen yang ada di Kabupaten Pati yang saat ini memang dalam perkembangan produsen sendiri UMKM kopi di 4 tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali, pesat sekali. Sehingga saat ini hampir tembus di angka sekitar 250 produsen. Kalau brandnya yang jenengan tahu dari klaster kopi atau komunitas kopi Pati itu ada sekitar berapa brand? Kalau untuk saat ini ya, yang di data kami, di database kami itu ada sekitar 250 sekian. Itu yang konsisten menjual ya? Konsisten menjual. Memang dalam hal ini yang menjadi permasalahan, jarang baru ada beberapa persen ya yang menggunakan nama Pati. Pati itu sebenarnya sangat penting. Iya. Selain kita menjual brand kita, ada nama wilayah di situ. Itu memang menjadi permasalahan juga. Terus saat ini juga kami berjuang untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengajukan MPIG. MPIG itu adalah masyarakat perlindungan indikasi geografis. Seperti misalkan kalau kita lahir, kita itu memiliki kakak. Jadi kita mengetahui sejarah kita itu di sini. Jadi nanti Gunung Muria itu akan kita daftarkan MPIG itu tadi, agar barang kopi Pati yang keluar nanti itu punya identitas yang jelas, yang selama ini belum gitu. Atau mungkin perlu ditambah tugu kopi. Tugu ikan ada, tugu ikan, tugu tani ada, tugu kopi mungkin perlu. Tugu kopi. Nanti tujuannya dijual malah. Tugu Bandeng udah habis berapa miliar itu? Ya, hampir 2 koma kayaknya, lupa. Perlu tuh loh, itu sebagai orang pegunungan, itu kalau protes berhak loh, punya hak loh. Iya, punya hak kita. Karena kan Pati Bumi Minatani, Mina kan udah Bandeng, udah dibuatkan tugu gedenya segitu. Kopi juga perlu dibuatkan. Pak Bupati buatkan tugu kopi. Selama ini yang taninya kan cuma itu, pegang ketela sama beras. Itu kan mainstream, kan udah biasa. Kita kan tambah kopi, ya kan, sama kapuk. Ya itu kan dari sektor perkebunan pertanian ya, nanti terurai semua gitu loh. Jadi tidak cuma di satu identitas sebenarnya. Oke, udah terlalu panjang, nanti sing nonton iki males. Oh iya Mas, mungkin konten kayak gini itu yang nonton itu peminatnya jarang, tapi saya yakin adalah tembus 100 sampai 200. Dan dari 100 atau 200 orang, saya yakin ada 1-2 orang yang menyimak dengan intent dan memahami intisari dengan obrolan kita ini. Udah, terima kasih. Yang nggak mau nonton ya udah. Wes, stop. Dadah.